Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pengecoran ruas jalan Dr. M. Isa Kota Palembang akibatkan kemacetan panjang. Seorang pria di Kota Palembang tega membacok pamannya sendiri hingga terluka parah. Tersangka sakit hati dicaci dan dihina korban. Telok Abang, mainan khas warga Palembang yang khusus dibuat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik, kita ke informasi pertama. Pengerjaan membeton jalan di ruas Jalan Dr. M. Isa Kota Palembang berimbas kemacetan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya petugas yang mengatur arus lalu lintas jalan. Beginilah kondisi kemacetan arus lalu lintas di perempatan Jalan Dr. M. Isa dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang. Sejak hari Minggu hingga Senin kemarin, arus lalu lintas semrawut dan macet parah akibat terjadi penyempitan di Jalan Dr. M. Isa karena sebagian badan jalan tengah dilakukan pengecoran. Menurut warga, pengecoran jalan yang dimulai Minggu malam berdampak pada arus lalu lintas pada Senin pagi 5 Agustus 2022. Lebih parah lagi, ratusan pengguna jalan nekat melawan arus dan berebut untuk bisa melewati Jalan Dr. M. Isa. Apalagi di lokasi tersebut tidak ada petugas untuk mengatur kelancaran jalan ini. Macet, Pak. Parah, Pak. Sudah dari kemarin ya, Pak. Gini. Lebih dipercepat aja, Pak, pembangunannya. Warga mendukung betonisasi di Jalan Dr. M. Isa, apalagi bila musim penghujan kerap dilanda banjir. Namun diharapkan selama betonisasi berlangsung, arus lalu lintas di lokasi pembangunan jalan tetap diperhatikan. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Warga Desa Tekorejo, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar unjuk rasa di lokasi semburan gas beracun. Mereka mempertanyakan tindakan pemerintah atas musibah yang terjadi di desa mereka. Puluhan warga Desa Tekorejo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar aksi unjuk rasa di lokasi semburan gas beracun. Mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah Oku Timur atas bencana yang terjadi di desa mereka. Sebab sampai saat ini tidak ada tindakan apapun yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Masyarakat menilai pemerintah Oku Timur terkesan lepas tangan dan tidak memperhatikan nasib mereka. Padahal dampak dari semburan ini sangat mengancam keselamatan warga Desa Tekorejo. Warga berharap semburan gas beracun ini dapat segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Permintaan kami ini, Pak, secepatnya lah ini ditangani, Pak. Dari apa itu namanya semburan gas ini tolong ditangani lah. Pemerintah itu cepat tanggap lah. Yang katanya kan banyak itu, Pak. Dari anggaran-anggaran yang dari BPBD itu kan banyak katanya. Kami juga nggak tahu itu. Setahunnya itu mencapai sekian-sekian lah. Mana buktinya? Tolonglah buktikan ke desa ini, Pak. Kami ini mengalami bencana yang kayak gini, Pak. Semburan gas beracun di Desa Tekorejo ini muncul saat warga menggali sumur bor di halaman rumahnya untuk membuat sumber air bagi kebutuhan sehari-hari pada Jumat 5 Agustus 2022 lalu. Meski semburan gas telah berkurang dan lubang sumur pun telah ditutup warga, namun bau gas yang ditimbulkan masih sangat terasa sehingga membuat resah warga sekitar. Akibatnya sebagian warga tidak berani pulang ke rumah dan memilih tinggal di rumah kerabat mereka masing-masing. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang pria di Kota Palembang tega membacok pamannya sendiri hingga terluka parah. Diduga pelaku merasa sakit hati dengan korban yang telah menghinanya. Meski sempat melarikan diri, pelaku akhirnya diringkus polisi di rumah orang tuanya. Dengan tangan terborgol, tersangka Muhammad Darussalam, pelaku penganiayaan terhadap pamannya sendiri ini, digelandang polisi ke Mapolsek Kalidoni pada Senin sore.
Pria berusia 44 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di rumah orang tuanya di kawasan Pelaju, Palembang. Pelaku kabur setelah membacok pamannya sendiri bernama Darmawan. Kasus penganiayaan yang terjadi di kawasan Selayur Kalidoni, Palembang ini berawal saat pelaku dan korban terlihat berselisih paham masalah tanah timbunan dari tetangganya pada Jumat pekan lalu. Korban memarahi pelaku dengan kata-kata kasar sehingga membuat pelaku merasa sakit hati. Tidak terima telah dicaci maki korban. Pelaku yang emosi mengambil sebilah pedang dan membacoknya ke arah korban. Tersangka berinisial G sore ini sudah diamankan oleh Polsek Kalidoni. Selanjutnya kita akan dalami dulu dalam pemeriksaan motif maupun kronologinya. Dugaan sementara apa Bang yang di pengakuan tersangka? Dugaan sementara ketersinggungan antar kedua pelaku dengan korban. Katanya di sini kamu tuh numpang lah segala macam lah, pokoknya katanya hak lah pokoknya kan. Kamu tuh bawa mobil ya? Kapan? Bawa mobil kamu? Iya. Nyupir aku. Mobil yang di depan itu ya, yang putih itu ya? Tidak, aku gawe di mobil box. Terus kamu apa itu mamang kamu tuh? Yo, aku hilang yo. Korban yang menderita luka di sekujur tubuhnya hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Atas perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang penganiayaan berat yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga tepung gandum di Palembang terus naik menyusul terhambatnya impor gandum dari Ukraina akibat perang. Pedagang minta pemerintah mengimpor gandum dari negara lain agar ketersediaan dan harga gandum kembali normal. Makin berkurangnya ketersediaan gandum di pasaran memicu kenaikan harga bahan panganan di pasar Kota Palembang. Sebelum perang Ukraina dan Rusia terjadi, harga gandum Rp7.000 per kilogram. Namun kini telah mencapai Rp11.000 per kilogram. Pedagang dan konsumen meminta pemerintah mencarikan gandum dari negara selain Ukraina untuk memenuhi permintaan pasar di Indonesia, termasuk Palembang. Harga gandum semakin tinggi, lebih mahal, naik terus. Biasanya sekilo tuh 10.000, sekarang sudah 13.000. Ya, harapannya harganya balik lagi lah standar, jadi tidak ada menyulitkan. Tidak berturun-turun Pak, mahal, tambah mahal Pak. Biasa gandum biasa tuh Pak, biasa jual 7.000, 8.000, sekarang jual 11.000. Terus kalau bisa dituruni. Meskipun bukan bahan makanan pokok, menipisnya stok gandum di Palembang dikeluhkan warga karena banyak pembuatan makanan yang mengandalkan bahan baku gandum. Inwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang.